Haleluya. Kalau menderita bersama Dia, ya tentu saja bahagia bersama Yesus. Inilah pesan khutbah saya sekarang ini. Saya senang sekali menggali firman Tuhan, menggali ayat ini agar saya mempunyai peninggalan bahwa saya masuk Kristen tidak sia-sia, bahwa saya masuk Kristen bukan karena bodoh dalam beragama. Saya juga masuk Kristen karena saya memahami sungguh-sungguh pelajaran yang dulu, yaitu agama saya yang dulu tidak selengkap apa yang saya alami sekarang ini. Dan pelajaran-pelajaran dulu itu membuat saya penasaran untuk menggali firman Tuhan di dalam keyakinan saya yang baru sebagai orang Kristen. Tentu saja saudara-saudara, jauh langit dan bumi. Nah, sekarang ini kok ada kalimat menderita bersama Dia. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai orang percaya kita tidak saya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Itu berarti jika kita menderita bersama-sama dengan Dia adalah suatu kehormatan, suatu kesempatan dan anugerah. Saudara, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, Rasul Petrus mengungkapkan hal serupa bahwa Tuhan Yesus telah menderita untuk kita dan kita dipanggil untuk mengikuti teladan penderitaannya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Luar biasa ini firman Tuhan ini ya. Jadi ketika saya dalam penjara itu, saya merasa terhibur, saya menangis, saya terharu, saya gembira, saya berkobar-kobar kalau membaca perjanjian baru. Bagaimana pergolakan yang luar biasa yang dialami seorang hamba Tuhan seperti Petrus, Barnabas, Paulus, dan anak-anak Tuhan yang lain. Itu zaman awal, zaman mula-mula, jemaat mula-mula. Karena itu penderitaan dalam Kristus dan kerajaannya adalah anugerah dan panggilan. Karena itu kita harus memandang penderitaan melalui sudut pandang Allah. Bukan sudut pandang kita yang ketakutan, tetapi sudut pandang Allah sebagai perancang hidup ini. Perancang segala sesuatu kejadian dalam hidup kita. 1, kita harus siap menerima penderitaan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, dari ayat ini penderitaan itu ada saat dosa ada. Semua orang mengalaminya. Setiap menderita secara kita juga harus siap menderita secara jasmani. Makan yang baik, olahraga, udara yang segar akan menolong kita dari penderitaan jasmani. Siap menderita secara rohani, keyakinan akan pengampunan dosa dan penyucian oleh Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan saat penderitaan rohani melanda kita. Itulah yang disebut oleh Roma 3 ayat 22 tadi, ataupun Roma 3 ayat 23. 2 ayat yang saya kutip, yang saya ambil maksudnya. Yang kedua, kita harus sabar dalam penderitaan. Mazmur 40 ayat 2, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi sabar di dalam penderitaan. Banyak orang kurang sabar
mereka membuang banyak waktu, tenaga, dan uang untuk mencari metode penyelesaian cepat saat penderitaan melanda mereka. Ya, menderitalah sebentar. Banyak orang yang tidak terima sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka menyalahkan orang lain saat mereka mengalami masalah. Sifat manusia yang kurang sabar membuat mereka susah mendapatkan pertolongan. Padahal pertolongan itu dari Tuhan. Oleh karena itu, terima dulu apa yang menjadi bagian kita. Ketika kita menjalankan perintah amanat agung, saat kita ada di dalam penjara, sabar saja dulu. Atau memang kalau harus mati di dalam penjara, Tuhan izinkan semuanya itu. Agar anak cucu kita nanti menikmati yang terbaik dari penderitaan kita juga. Dan kita harus sabar dalam menderita, kita melakukan apa yang kita tahu untuk diperbuat dan yang mampu kita lanjutkan. Kemudian serahkan kepada Tuhan dalam doa apa yang tidak sanggup kita lakukan. Jadi apa yang dapat kita lakukan, perbuat, mampu, doa, berharap, yakin Tuhan akan melepaskan. Selanjutnya serahkan kepada Tuhan dalam doa apa yang tidak sanggup kita lakukan. Hamba tidak mampu membuka kunci penjara ini Tuhan. Kalau saya harus divonis 4 tahun, tapi bersyukur ketika vonis itu 4 tahun, istri saya mengajak saya untuk naik banding. Dan dia tidak puas karena hukuman banding tetap 4 tahun. Kasasi, naik ke kasasi, saudara, dengan doa dan pengharapan yang luar biasa. Kasasi turun jadi 2 tahun. Itulah yang bisa kita lakukan, yang mampu dilakukan oleh saya, oleh teman-teman, adalah doa dan pengharapan. Yang ketiga, bagaimana kita harus menderita bersama Dia? Kita harus berdoa saat ada penderitaan. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada banyak orang yang menyalahkan Tuhan saat mereka menderita. Mereka gagal dalam doanya. Saat ada penderitaan kita harus berdoa. Saat yang sama kita dikatakan diri kepada Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan mempraktekkan iman yang pantang menyerah. Mazmur 119 ayat 17, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Allah memiliki rencana atas apapun yang terjadi. Nah, ini Anda sehingga dalam keadaan apapun kita ini menjadi tetap punya pengharapan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah loh, Tuhan turut bekerja bersama dengan kita, mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai rencana Allah, iya, saya maju terus, pantang. Sudah saya dimaki-maki, diejek, dihina oleh dari luar, dari dalam juga saya diejek. Saya pantang mundur. Dia ngomong apalah tentang Saifuddin Ibrahim. Lebih-lebih YouTube ini banyak orang yang ngeledek, menghina Saifuddin Ibrahim. Tidak akan mundur sedikit pun. Yang keempat,
kita harus tetap produktif dalam penderitaan. Ya, Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Saifuddin Ibrahim dan teman-teman yang sepelayanan, sependeritaan dengan saya, atau sekarang Muhammad KC sedang ada dalam ancaman-ancaman mereka yang mayoritas, itu akan menyebabkan kemajuan Injil. Saudara-saudara, penderitaan dapat membawa kita kepada kesadaran akan kuasa Tuhan. Salam sadar. Penderitaan dapat membuat kita lebih efektif bagi Tuhan. Melihat penderitaan yang dialami orang lain dapat menciptakan belas kasihan. Penderitaan MKC membuat saya tambah kasihan sama dia. Dan melalui iman, kita dapat menghadapi penderitaan, dapat mendorong orang lain menaruh iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Jadi orang akan melihat saya juga melihat orang lain. Orang bisa membantu sesuai kapasitas masing-masing dengan apa yang saya alami. 1 Timotius 4 ayat 12-16, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi jangan sampai mengajar yang tidak benar. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi dalam penderitaan harus tetap produktif. Karena hidup kita di dunia ini sementara ini. Terus memberikan pengertian, terus memberitakan firman Tuhan. Jadi teladan dalam banyak hal, dalam segala hal. Dan awasi dirimu itu. Jangan sampai kamu menipu. Jangan sampai juga kamu tertipu. Karena di dalam dunia pelayanan ini juga banyak tipu-tipunya. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara untuk pertemuan kali ini. Video kali ini adalah bagaimana kita bisa menderita bersama Dia, juga akan bahagia bersama Yesus Kristus, walau dalam keadaan menderita sekalipun. Tuhan Yesus memberkati.